Selagi saya mengucapkan shalom dan selamat pagi kepada setiap saudara jemaat Tuhan. Kesempatan pagi ini saya akan sharing berbagi dengan saudara semua satu kebenaran pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul sikap hati. Kita akan sama-sama belajar dari sikap hati yang dimiliki oleh seorang nabi yang dipilih, dipanggil Tuhan, diurapi Tuhan. Namanya adalah Nabi Elisa. Elisa ini dipilih sama Tuhan karena dia punya sikap hati, punya attitude yang luar biasa. Ulet, ya. Dia punya sikap hati yang punya daya juang yang tidak mudah menyerah, semacam never give up begitu. Ya, dia orang yang punya ketekunan. Nah, Tuhan lihat hatinya Elisa, makanya Tuhan pilih Elisa. Ya, kita lihat baca dulu ayatnya, Saudara, 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 19 sampai 21. Judul di Alkitab kita perikopnya judulnya adalah Elisa terpanggil. Inilah awal cerita bagaimana kisahnya seorang bernama Elisa dipanggil oleh Allah lewat tentunya Nabi Elia, mentornya, gurunya gitu kira-kira ya. Kita baca mulai ayat 19 sampai 21 dalam 1 Raja-Raja 19. Ada 3 ayat. Berarti masing-masing kita baca 1 ayat. Saya baca ayat 19, Anda 20, 21-nya sama-sama kita baca. Ayat 19 begini kata firman Allah. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. 20 teruskan saudara. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikut engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Ayat 21 mari sama-sama kita membacanya 1, 2, dan 3. Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Ini kurang lebih kisah di mana Elisa itu dipilih, dipanggil oleh Allah menjadi nabi, menjadi penerus dari generasi sebelumnya. Itulah Nabi Elia. Ada Elia, ada Elisa, ada Musa, ada Yosua. Saudara ya. Nah, kita lihat yang namanya Elisa. Nah, gini saudara ya, ketika saya membaca ayat ini, coba next Anda lihat gambar ini. Saya coba sharing sedikit tentang bagian ini. Ketika saya membaca kisah ini yang ada dalam 1 Raja-Raja 19, ayat 19-21 yang barusan kita baca. Tuhan ingatkan saya atau Tuhan sadarkan saya jadi ingat, saya jadi sadar gitu ya. Bahwa Elia itu sesungguhnya punya satu bujang lagi yang lain. Bujang yang pertama yang saya yakin sekali, bujang yang pertama inilah sesungguhnya dipersiapkan sama Nabi Elia untuk menjadi penerusnya dalam meneruskan panggilan kenabiannya. Anda mesti mengerti begini, dalam konteks perjanjian lama, para nabi itu ternyata punya kebiasaan mempersiapkan generasi penerusnya untuk meneruskan panggilan kenabiannya. Biasanya begitu. Makanya tadi saya sempat katakan ada Musa, ada Yosua. Iya kan? Ada Elia, kemudian ada Elisa. Nabi-nabi yang luar biasa. Artinya dari kata-kata ini saya coba tunjukkan sama saudara. Yang namanya nabi zaman dulu itu mempersiapkan generasi nabi berikutnya itu siapa yang menggantikan dia gitu. Dan rupa-rupanya Tuhan ingatkan saya, Tuhan sadarkan saya sebetulnya Nabi Elia pun sudah punya calon gitu ya, penggantinya. Nabi Elia kalau kita baca dalam pasal sebelumnya, pasal 18,
yang barusan kita baca itu tadi kan 1 Raja-Raja 19. Ya kan, kalau kita mundur satu pasal, yaitu pasal 18, ternyata di pasal 18 kita temukan calon pengganti Elia yang sesungguhnya sama nabi ini udah dipersiapkan untuk meneruskan panggilan kenabiannya. Siapa namanya? Enggak ditulis namanya siapa. Cuma ditulis dia adalah bujangnya Elia yang kemana-mana ikut sama yang namanya Elia. Saya yakin bujang yang pertama inilah yang sebetulnya dicalonkan, dipersiapkan sama Nabi Elia meneruskan kenabiannya. Anda masih ingat cerita ini, cerita yang sangat terkenal. Elia minta hujan sama Tuhan. Ketika kekeringan melanda Israel juga karena doanya Elia selama 3,5 tahun. Udah kering, udah mati semua, udah retak-retak tanah. Kemudian Elia datang kepada Tuhan, rendahkan diri, berdoa minta hujan. Nah, ketika dia berdoa itulah dia suruh bujangnya, hambanya ini yang saya yakin dia yang dipersiapkan. Itu naik ke atas bukit. Untuk apa? Untuk lihat, kamu lihat ada awan enggak? Kamu lihat ada tanda-tanda hujan enggak? Supaya lebih jelas, lebih enak, mungkin kita baca ya. Mundur satu pasal. 1 Raja-Raja pasal 18. Tadi 19, sekarang 18. Ayat 43 sampai 44. Perhatikan, saya baca ayat firman Allah ini. Perhatikan baik-baik. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, nggak ada namanya. Ya, naiklah ke atas, terus lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas. Ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai berapa kali saudara? 7 kali disuruh naik turun saudara ya. Lalu ayat yang ke-44. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu. Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah. Jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Nanti saya terangkan ayat ini sama saudara. Tapi lihat dulu gambar ini berikutnya. Saudara, kalau saudara lihat gambar ini, kenapa kemudian bujang yang pertama tidak dipilih? Lalu kita buka satu lembar lagi Alkitab kita yang manual, masuk pasal 19, tiba-tiba muncul Elia pilihannya jatuhnya bukan pada bujang yang dia suruh naik kemana-mana ikut sama dia, suruh naik ke atas bukit, lihat ada tanda hujan gak? Bukan dia yang dipilih. Justru yang dipilih di pasal 19 adalah jatuh kepada Elisa. Ada apa? Situasi kondisi apa yang sudah terjadi, sedang terjadi sebetulnya. Sampai Tuhan atau lewat Elia gak pilih bujang yang pertama. Pasti di hati Tuhan ketika Tuhan melihat ada yang gak berkenan. Ada yang Tuhan gak suka, ada yang Tuhan gak senang, ada pada bujang yang pertama. Sehingga Tuhan pasti berkata, bukan dia penerusmu, Elia. Ada ingat kisah tentang Daud ketika akan diurapi Nabi Samuel. Samuel berpikir pasti Eliab tinggi besar gagah. Tuhan katakan, hei Samuel, aku tidak pilih Eliab, aku menolak dia. Kamu cuma melihat di depan mata, tapi aku melihat hati. Tuhan menilainya selalu yang dilihat adalah hati kita dilihat. Sampai kedalaman nurani yang paling dalam. Ada ingat cerita itu kan? Eliab ditolak, Syama ditolak, Abinadab ditolak. Samuel berpikir sang nabi pasti dipilih. Tuhan katakan bukan dia. Petunjuknya datang. Setiap orang yang mau dipilih diurapi jadi nabika. Orang diurapi dipilih jadi raja. Itu pilihan Tuhan dalam perjanjian lama. Tuhan berkenan atau tidak pada waktu lihat hati orang itu. Saya yakin termasuk pilihan Tuhan jatuh kepada Elisa. Tuhan juga lihat hatinya. Tuhan gak berkenan, gak suka pada bujang pertama. Tuhan juga pasti lihat hatinya. Pasti Tuhan ngomong deh sama Elia. Aku udah panggil dia, Elia gak jadi. Aku udah suka sama hatinya. Bujang pertama pasti mengalami situasi yang membuat Tuhan waktu lihat. Aku tidak suka hati model begini. Aku tidak berkenan, aku tidak senang. Dicoret sama Tuhan. Makanya gak heran
Begitu masuk satu lembar satu pasal, langsung jatuh cinta sama namanya Elisa. Ada apa? Lihat gambar ini, ada satu sifat ternyata yang saya coba tunjukkan sama saudara yang dimiliki oleh Elisa, yang tidak dimiliki si bujang Elia yang pertama. Makanya gagal total dia. Tuhan pasti berkata, aku batal. Seperti Tuhan berkata, aku menolak Eliab. Seperti itu Tuhan pasti berkata kepada Nabi Elia, aku menolak bujang yang pertama ini, gak ada namanya. Tapi aku tolak, aku gak suka, aku gak berkenan. Anda lihat gambar yang pertama tentang Elia berdoa menyuruh bujangnya naik ke atas bukit. Tentu gambarnya gak seperti itu. Itu kan disederhanakan. Doa pertama, ayat tadi kita baca pasal 18 dalam 1 Raja-Raja 4344. Kamu coba naik ke atas bukit. Naik ke atas bukit itu berbeda dengan naik loteng tingkat 2. Rumah tingkat 2 beda dong. Naik bukit, naik gunung pasti jauh lebih berat. Jauh lebih sulit. Karena kalau tingkat 2 rumah itu kan ada terapnya. Dia mesti cari jalan bagaimana naik, susah payah. Naik ke atas bukit gunung itu susah payah, penuh perjuangan. Naik pertama dia lihat gak ada apa-apa, turun Om Elia, gak ada tanda-tanda hujan. Langit cerah, terang benderang, gak ada awan yang gelap. Elia, tunggu sini, kata Elia. Elia doa lagi. Mungkin 30 menit kemudian Elia berkata sama bujangnya yang pertama tadi, kamu coba naik lagi ke atas gunung bukit itu. Lihat ke arah laut. Apakah ada awan? Apakah jadi gelap? Apakah ada tanda-tanda hujan, bunyi petir kayak atau apa? Naik dia. Dan saya ulang, naik ke atas bukit, naik ke atas gunung bukan naik seperti gedung rumah tingkat 2. Ini penuh perjuangan dan sulit gitu loh. Naik dia, udah naik ke atas, lihat ke arah langit, terang benderang, gak ada tanda hujan. Turun lagi, laporan, Om Elia gak ada apa-apa. Gak ada awan gelap, gak ada tanda-tanda hujan, petir juga kagak ada katanya. Tunggu sini, kata Elia. Itu sampai 7 kali loh. Yang keempat naik, turun lagi, istirahat, ngos-ngosan. Yang kelima pasti mulai lelah, naik gunung saudara ya. Saya ingat pada waktu Tour Holy Land naik gunung Sinai, itu setengah jalan kan naik unta kan. Itu naik ke tempat parkirnya terus naik ke atas tuh saya udah kewalahan. Waktu itu saya masih umur berapa ya? Masih umur 30-an sekian. Itu pun rasanya udah aduh berat. Udah capek 40 sekian kan. Ya hampir segituan lah saudara. 30 sekian 40 itu pun udah berat saudara ya. Rasanya berat. Ini naik gunung sungguhan. Naik bukit. 5 kali mondar mandir pasti udah capek itu si bujangnya Elia. Udah lelah, mungkin berhenti di tengah, naik lagi. Nggak ada awan, nggak ada apa-apa. Turun lagi, istirahat lagi, turun lagi. Nggak ada apa-apa Om Elia. Tunggu sini lagi. Elia doa lagi mungkin 1 jam. Sekarang kamu naik lagi. Saya yakin yang ke-6 kali udah capek banget tuh si bujangnya ini. Mungkin baru seperempat jalan udah ngos-ngosan. Seperempat jalan lagi udah berhenti. Sampai naik gak ada apa-apa. Turun lagi berkata, gak ada apa-apa Om Elia. Yang ke-7 kali, tunggu sini. Naik lagi kamu sekarang. Habis doa naik lagi. Saya yakin dalam hatinya si bujang pertama. Pasti mulai ngomel. Enak aja Om Elia suruh. Tukang suruh. Saya suruh naik. Situ cuma diam aja berdoa saya suruh naik. Dia naik nurut sih. Tapi kayaknya ketika sambil berhenti yang ke-7 kali, dia udah mulai capek. Dia mulai ngomel-ngomel hatinya. Hatinya mulai gak tahan. Sikap hatinya udah mulai bersungut-sungut. Sikap hatinya sudah mulai gak ada apa ya. Sudah menyerah rasanya gak kuat. Begitu ke-7 lihat ada awan. Dia mulai turun pelan-pelan istirahat lagi. Turun lagi namanya manusia capek saudara ya. Sampai ke bawah katakan ada awan setelah pak tangan Om Elia. Langsung Elia berkata gini, kamu langsung pergi lagi sekarang. Nah pergi lagi, suruh lagi. Dalam hati pasti mulai gak enakan. Kok disuruh lagi sih? Menghadap raja lagi, raja yang jahat. Dia mulai gak enakan tuh. Hatinya mulai kendor, kedodoran. Hatinya mulai gak nyaman lagi. Dia mesti menghadap Ahab. Elia katakan apa? Kasih tahu sama Raja Ahab. Pasang keretanya. Jangan sampai nanti dia terhalang sama hujan. Elia yakin banget.
hujan akan turun. Pergi kamu menghadap Raja Ahab. Hatinya mulai gak karuan nih bujangnya. Mulai ngomel, tukang suruh nyuruh saja. Yang Elia gak lihat, yang orang gak lihat, siapapun gak ada lihat. Tuhan lihat hati loh saudara. Saya yakin pasti ada sesuatu, ada sikon sesuatu yang dilakukan sama hamba ini yang orang gak bisa menilai, orang gak tahu. Tapi Tuhan tahu hati kita. Inilah yang disebut integritas. Integritas itu adalah yang kita lakukan sesuatu, kita buat sesuatu, melayani sesuatu, kita kerjakan sesuatu, orang tidak ada lihat, siapapun tidak ada lihat, tapi tetap kita lakukan. Itu integritas loh. Integritas itu sederhana. Orang tidak lihat, orang tidak perhatikan, orang tidak menilai kita, tapi kita kerjakan dengan segenap hati. Itu integritas. Tidak kurang kasih kita, tidak kurang kesetiaan kita, meskipun tidak ada menilai. Kadang orang itu mau buat sesuatu karena dilihat orang. Orang mau buat sesuatu korban atau ini itu segala macam. Ingin dapat tepuk tangan, pujian, reward upah. Ada sorot lampu gitu. Wah dia hebat ya pelayanannya. Wah dia suka korban ya. Dia ini ya dia itu. Tapi pengen dilihat orang. Itu namanya orang yang tidak punya integritas. Melakukan sesuatu karena ingin dinilai dan dilihat orang. Integritas itu justru adalah orang meskipun tidak ada yang lihat, dia lakukan apa adanya dengan segenap hati. Saya berharap pada bagian ini Anda bisa nangkap dengan bagus. Anda dan saya harus punya sikap hati seperti ini. Integritas kita bagus. Rupanya ini yang terjadi pada hambanya, bujangnya Elia. Dia gagalnya saya yakin pasti dia mulai ngomel gak karuan. Karena tiba-tiba saja satu pasal saja berubah. Tuhan bisa begitu loh. Kadang kita berpikir masa cuman gitu aja Tuhan berubah. Loh Anda masih ingat gak cerita tentang Raja Saul? Hanya urusan gak sabar nunggu Nabi Samuel datang. Mempersembahkan korban binatang gitu ya. Menaikkan doa gitu ya. Untuk apa? Untuk Israel perang gak sama Filistin. Hanya gak sabar gitu ya. Gak datang-datang jamnya waktunya. Tiba-tiba Saul ambil keputusan. Dia mempersembahkan korban. Dia bukan imam, dia raja. Hanya karena melampaui otoritas. Itu bukan bagiannya dia. Hanya mempersembahkan korban. Raja berpikir, Saul berpikir, aku kan raja, bisa bikin apa saja. Cuman bikin itu kelihatannya remeh. Tuhan langsung marah. Tuhan langsung berkata kepada Nabi Samuel, Samuel, aku kecewa, aku tolak Saul jadi raja. Aku sudah ketemu seorang berkenan di hatiku. Aku pilih dia, gantikan dia, namanya Daud. Hanya soal begitu, langsung dipecat sama Tuhan. Langsung aku tolak dia. Bayangin, sehingga berhenti hanya sampai Saul jadi raja. Generasi anaknya gak ada. Harusnya setelah Saul adalah Yonatan. Setelah Yonatan adalah Mephibosheth. Terus sampai cucunya, cicitnya. Tapi Tuhan berubah. Aku sudah menolak dia. Sepertinya masalah yang sepele. Tapi Tuhan mau kita punya hati itu berintegritas. Sikap hati itu penting. Hanya urusan hati yang gak beres. Berubah. Rencana Tuhan yang harusnya panjang berkatnya luar biasa jadi pendek. Harusnya rencana Tuhan indah dahsyat jadi biasa. Kayaknya kalau Musa saudara ya, dia itu misalnya tidak marah di depan umat Israel. Dia berkata pada gunung batu, tapi emosi dia pukul gunung batu. Tuhan langsung marah, engkau melanggar kekudusanku di depan umatku. Rencana Tuhan terpotong loh. Kayaknya kalau dia gak melanggar, dia bisa jadi kayak Elia diangkat hidup-hidup. Kesalahan kecil, berubah rancangan Allah. Berubah berkat Tuhan, berubah keindahan buat setiap kita. Rancangannya kalau misalnya harusnya tersedia 100, jadi 50 dipotong. Saya berharap Anda bisa nangkap ini. Betapa pentingnya integritas sikap hati itu. Itulah yang terjadi pada bujang ini, gak heran. Hanya buka satu pasal, 18 masih dipersiapkan kok. Begitu pasal 19, udah dipersiapkan lagi. Udah gak dipilih lagi sama Tuhan. Tiba-tiba pilihannya jatuh kepada yang namanya Elisa. Kenapa Elisa?
Saya sebut begini, sebab orang yang satu yang namanya Elisa ini punya sikap hati yang namanya persistence. Semacam gini persisten, semacam never give up. Seorang yang ulet, seorang yang punya ketakunan, seorang yang punya sikap hati daya juang yang luar biasa, seorang yang punya pantang menyerah gitu. Itu ada pada yang namanya Elisa. Dari mana kita tahu? Dari ayat pasal 19 1 Raja-Raja kita baca tadi. Saya terangkan sedikit ya sama saudara. Perhatikan baik-baik. Kenapa saya katakan orang ini persistence, pantang menyerah, ulet, tekun, gigih gitu ya. Itu ada pada ini. Sikap hatinya tak tergoyahkan. Apa yang dia keputusannya tidak goyah gitu loh. Ini orang luar biasa. Tuhan senang rupanya dengan sikap hati yang seperti ini. Saya baca ya. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak, perhatikan, dengan 12 pasang lembu. Ini saya pernah terangkan sama saudara. Yang saya pernah, Anda masih ingat saya pernah katakan, ini orang kaya rupanya Elisa. Di mana-mana orang membajak, kalau kita lihat petani Indonesia membajak ya 1 pasang lembu, 2 ekor lembu. Paling banyak 2 pasang, 4 ekor lembu. Ini dikatakan 12 pasang lembu. Pasang berarti 2 ekor kan, 1 pasang, 1 kanan kiri itu 12 pasang. 12 kali 2 berarti 24 ekor lembu. Mana ada di dunia ini orang membajak pakai 24 ekor lembu. Elisa lakukan. Kira-kira kalau sekarang menurut saya ya, 24 ekor lembu ini untuk membajak ini bicara tentang bisnisnya dia, itu modalnya dia, itu kerjaannya dia, itu company-nya dia gitu loh kira-kira. Itu kalau sekarang mungkin traktor, itu kalau sekarang mungkin semacam mobil yang pakai modal usaha seseorang bergerak bekerja dan seterusnya. Ini bukan orang biasa, dia membajak saja modalnya punya 24 ekor lembu. Sedang ia sendiri mengemudikannya dan seterusnya. Perhatikan ayat 20. Lalu dikatakan Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia, katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu lalu akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, kata Elia, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Nah ini coba saya tunjukkan 21, dibilang begini. Lalu berbaliklah ia daripada Elia, dikatakan apa? Ia mengambil modalnya dia, bisnisnya dia, usahanya dia. Pasangan lembu itu, 24 ekor lembu itu, menyembelihnya, semuanya disembelih. Dan memasak dagingnya dengan apa memasaknya? Kayu apinya ini. Bajak lembu itu sebagai kayu api. Terus ia memberikan daging itu, daging dari 24 ekor lembu yang dipotong tadi, dimasak tadi kepada orang-orangnya. Kebayang karyawannya berapa itu orang-orangnya. Kemudian makanlah mereka, sesudah itu bersiaplah ia. Lalu mengikuti Elia menjadi pelayannya, jadi bujangnya, pelayannya, hambanya Elia. Kita ketemu pelayannya. Tadi udah punya pelayan yang pertama, udah punya bujang. Sekarang punya bujang yang kedua, ini dipersiapkan namanya Elisa. Dan Tuhan lebih memilih Elisa. Kenapa? Punya integritas, punya never give up. Punya sikap hati persisten, teguh, kokoh, ulet, pantang menyerah, udah ambil keputusan, tidak ada katanya no turning back, tidak ada. Dari mana kita tahu? Dia tidak ada nanya kembali ke jalan lama, tidak ada. Itu lembunya dipotong 24. Anda bayangkan ya, kalau pesta, emangnya 20, saya tidak tahu 1 ekor lembu berapa ya harganya. Ini dipotong 24. Biasanya kalau di desa, di kampung potong 2 ekor lembu saja. Kayaknya udah pesta tuh ya. 1 kampung, 1 desa berapa orang sih? Ini berarti orang-orangnya Elisa, karyawannya, pekerjanya banyak banget sekampung ya. Sampai dikatakan motong 24 ekor lembu disembelih, dipotong-potong dagingnya dimasak pakai bajak kayu, bajaknya dia. Jadi ini artinya gini, tidak ada kata kembali ke jalan yang lama. No turning back, tidak ada. Pokoknya keputusannya ikut, ini loh never give up. Dia gak berubah keputusan. Kadang kita tuh berubah. Gak jadi deh, bisa gak ya? Enggak, Elisa enggak.
Potong lembu sampai kayu bajaknya untuk membajak dipotong jadi kayu api. Dia tidak akan kembali kepada keputusan yang lama, kembali kepada jalan yang lama. Udah pokoknya keputusanku ya ini, aku melayani. Jadi bujangnya Elia. Itu kalau dipotong daging untuk satu kampung jadi rendang, jadi rawon, saudara. Waduh, itu limpah-limpah ya. Tapi saya yakin pegawainya pasti komentar gini, tidak salah tak keputusan Tuan Elisa. Bos, tidak salah tak. Dipikir dulu, kamu ini ikut sama siapa, ikut sama orang itu tidak punya apa-apa loh. Cek dulu bobot bibit bebeknya siapa dia, baru ketemu kok. Ya, dia punya usaha apa gitu ya. Profil company-nya lihatlah gitu. Kalau orang zaman sekarang kali begitu baca itu. Dia nggak punya. Nanti tuan bos nanti makan apa ikut sama dia. Semua udah dipotong lembunya. Nanti makan apa? Tapi lihat orang ini istilahnya no turning back. Dia akan kembali ke jalan yang lama. Saya teringat seperti cerita yang ada sering dengar Napoleon Bonaparte. Seorang yang tidak terlalu tinggi. Mungkin agak pendek malahan. Tapi jenderal perang, panglima perang yang hebat. Dalam setiap ribuan peperangannya hampir selalu menang, jarang kalah. Kenapa? Dia selalu menang, hampir menang dalam peperangannya. Bukan karena strategi yang hebat dia punya. Bukan karena strategi perang yang cantik yang dia bisa kerjakan, enggak. Tapi dia punya jurus yang luar biasa dalam peperangan. Jurusnya terkenal, namanya bakar kapal. Begitu nyerang satu bangsa, nyandar di satu pulau di daratan, dia berkata sama para prajuritnya, sekarang juga aku perintahkan bakar kapal itu semuanya. Anda tahu, kalau peperangan kapal dibakar, berarti tidak ada istilah kembali kan. Mau kembali kemana? Kapalnya nggak ada. Cuma dua pilihan, mati atau hidup, menang atau kalah. Tidak ada balik, pokoknya serbu harus menang gitu. Itu Napoleon Bonaparte. Itu dia punya jurusnya yang sangat terkenal. Tidak ada istilah no turning back, kembali ke jalan lama. Pokoknya maju saja. Makanya dalam peperangan selalu menang. Ini ada pada yang namanya sikap hati ini, integritas ini ada pada namanya Elisa. Tuhan senang rupanya sikap hati seperti ini. Tidak ada kata mundur, maju. Udah ambil keputusan, melangkah. Dan rupanya rancangan Tuhan jadi atas dia. Makanya pilihan Tuhan, perkenanan Tuhan jatuh pada dia. Saya percaya di akhir zaman ini Tuhan cari hati yang seperti ini. Saya berdoa rencana Allah itu utuh semuanya jadi sama saudara. Nggak ada yang tergunting, nggak ada yang terpotong karena integritas kita yang berubah. Karena sikap kita yang salah seperti Saul, seperti Musa. Itu harusnya dia bisa ngalami hidupnya jauh lebih indah. Tapi akhirnya dia gak bisa masuk tanah Kanaan. Rancangannya kan masuk tanah Kanaan. Anda ingat itu? Rancangannya Tuhan, rencananya itu full. Kamu masuk tanah Kanaan buat kamu. Tapi gagal gak masuk tanah Kanaan. Terpotong, tergunting rancangan Allah. Kenapa? Integritasnya salah. Sikap hatinya salah. Dia marah. Ya, dia emosi. Dia sikap hatinya salah. Dia pukul gunung batu dengan rasa marah. Karena sikapnya Israel juga bikin dia marah. Jadi tumbal dia. Menguasai diri ternyata penting. Ini nasihat yang penting buat kita. Kalau saya mau kaitkan sedikit dengan kisah Kejadian 26 ayat 12 sampai 13, kisah tentang Ishak. Saudara, kalau saya baca sedikit ya dengan waktu yang ada ya. Kejadian 26 ayat 12 13, yang paling kita suka ayat 13 kan. Coba saya baca ya. Maka menaburlah Ishak supaya ingat kembali di tanah itu, di tanah yang gersang, yang kering, tanah yang mati. Dan dalam tahun itu juga, kayaknya gak sampai setahun, dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ini kuncinya, ia diberkati Tuhan. Nanti kita lihat apa yang membuat orang ini diberkati Tuhan. Oh, ini penting. Dan orang itu menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Saya tahu di antara kita paling seneng, nyaman, enak dengar kalau kita baca ayat ini. Dan orang itu, coba kalau orang itu kita ganti nama kita, wow menyenangkan. Dan Yohanes itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya. Kalau saya ganti namanya, dan Siska itu tambah kaya, menjadi kaya. Wah senang kan saudara ya.
Dan Manda itu dikatakan apa? Menjadi kaya bahkan kian lama kian kaya. Senang dengarnya, coba ganti nama saudara. Tapi yang saya coba tunjukkan, buka matamu baik-baik. Apa yang bikin orang ini bertambah kaya kian lama kian kaya? Memang dikatakan ia diberkati Tuhan. Bahkan gak sampai setahun apa yang dia tabur itu menuainya 100 kali lipat. Coba Anda cari usaha pabrik atau apalah segala macam bisnis usaha yang omsetnya yang dalam setahun itu 100 kali lipat. Orang zaman sekarang omset naik 25%, 50% udah syukur-syukur kan. Betul apa tidak? Setuju gak dengan saya? Naik 50%, 20% udah wah kamsia sama Tuhan. Ini naik 100 kali lipat. Coba tolong dihitung 100 kali lipat itu sama gak dengan 1000%? Kayaknya bukan 1000% ya, 10.000% loh naiknya. Bayangin 10.000% bisa naik omset, ini gak masuk akal. Orang 50% saja, 100% apalagi ini 100 kali lipat itu berarti coba Anda cek nanti kalau Anda mungkin lebih tahu dari saya, ini 1000% apa kayaknya 10.000% saudara ya. Mana ada kerjaan kayak begini. Ketika saya coba pelajari, aneh juga gak masuk akal ya. Orang kerja kok sampai 100 kali lipat, sampai 10.000% naik tingkat omsetnya. Saya punya bayangan gini, ini yang ditanam bukan durian ya. Yang ditanam bukan tomat atau lombok, yang ditanam gandum. Gandum itu menuainya kira-kira kurang lebih 2 bulan. Udah bisa dipanen. Rupanya begini, ketika dia tanam pertama benih itu, 1 bulan dia lihat, kok enggak tumbuh ya, kan tanah itu mati. Semua enggak bisa tumbuh kok. Dia lihat kok enggak tumbuh ya. Lalu dia tinggalkan lahan itu, pergi ke lahan yang lain. Kan dia tuan tanah Abraham itu. Tanam lagi 1 bulan enggak tumbuh lagi. Udah banyak dia tabur. Dia coba tanam lagi. Misalnya ini bulan Januari dia tanam. Kok enggak tumbuh ya. Februari dia tanam lagi. Kok enggak tumbuh. Maret dia tanam lagi sebar banyak di lahan yang lain. Maret lalu apa yang terjadi? Di bulan April gak tumbuh, dia tanam lagi di lahan yang lain. Sampai begitu, nanti jangan mendekati namanya Desember kurang 1 minggu misalnya. Sudah tahun baru Desember. Ternyata dia kaget lihat, yang dia pertama Januari gak tumbuh, sekarang sudah mulai panen luar biasa. Sampai dia lihat semuanya itu panen. Makanya gak heran, sampai 10.000%. Karena ternyata hasilnya luar biasa. Artinya apa yang saya coba tunjukkan sama saudara? Orang ini never give up. Kenapa dia diberkati Tuhan? Pasti punya alasan. Seseorang diberkati Tuhan pasti punya alasan. Ada kata kuncinya. Ternyata kita ketemukan orang ini namanya Ishak. Pantang menyerah dia. Persisten dia juga punya. Ulet, gigi, pantang menyerah, punya ketekunan. Belum tumbuh, dia tanam lagi. Belum tumbuh, dia tanam lagi. Nggak mungkin satu lahan itu bisa 100 kali lipat. Itu ada banyak lahan, makanya sekian puluh ribu % dia dapatnya. Kenapa? Ulet, gigi, tekun. Nggak ada katanya, sudahlah menyerah. Hari ini saya rindu saudara bisa menangkap pengajaran firman Allah ini. Punya sikap hati. Sekarang belum berhasil, jangan menyerah. Gagal jobnya, jangan menyerah. Lihat Ishak. Pada akhirnya, yang penting ada yakin, ada Tuhan bersama kita. Tuhan senang kau dengan hati seperti ini. Saya kunci dengan satu ayat Roma 1 ayat 17, lalu selesai kita berdoa. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Perhatikan, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saya percaya ada dan saya semua adalah orang benar. Asal kita hidup benar, orang benar akan hidup oleh iman.